Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Bu Ratih ya, dalam perkuliahan Family Planning ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang family planning. Ya, sebelumnya Bu Ratih sampaikan dulu mengenai rencana pembelajaran semester dari mata kuliah family planning ini. Ya, jadi untuk yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah family planning ini ditempuh sebanyak 3 SKS, teman-teman. Terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jadi sekitar ada 14 kali pertemuan untuk teorinya dan kurang lebih 16 kali pertemuan untuk praktikumnya. Praktikum sudah terdiri antara demonstrasi, kemudian trial, dan juga evaluasi. Nah, kemudian di mata kuliah family planning ini akan mempelajari ya muatan dalam mata kuliah family planning ini meliputi evidence based pelayanan kontrasepsi atau pelayanan keluarga berencana, kemudian tentang asuhan kebidanan pada KB, kemudian kebijakan kewenangan protokol tentang kontrasepsi, kemudian menopause, masalah pada menopause, screening dan pencegahan kanker pada perempuan. Nah, ini disajikan untuk mahasiswa semester 4 program studi S1 kebidanan di kelas maupun di laboratorium. Kelas ya karena kita masih di masa pandemi, kemarin-kemarin jadi sudah pernah dilakukan secara daring. Kemudian untuk laboratorium karena ada beberapa perasat yang tidak bisa dilakukan secara daring, seperti trial atau evaluasi yang memang harus kita memegang alat ya atau berada di laboratorium ya, itu kita harus dilakukan di laboratorium dengan dengan protokol COVID yang ketat. Kemudian kali ini kemudian untuk demonstrasi ya kita masih beberapa kita lakukan secara daring karena ketika demonstrasi itu dosen akan berusaha menyampaikan informasi ya terkait dengan kompetensi yang akan dicapai secara daring tersebut dengan penjelasan materi, kemudian mungkin ada video dan lain sebagainya. Kemudian penanggung jawab mata kuliah adalah LNO, kemudian kebetulan LNO-nya saya sendiri. Kemudian metode pembelajaran mata kuliah ini secara bauran, yakni secara teori dan praktikum. Ya, ini teman-teman merupakan capaian pembelajaran mata kuliah dari family planning. Ya, ada banyak sekali ini yang akan teman-teman tempuh ya untuk mata kuliah planning ini, dari mulai memahami perspektif kebidanan pada kontrasepsi dan KB, kemudian menerapkan evidence based dalam pelayanan KB, menganalisis jenis metode kontrasepsi dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal dan non-hormonal, kemudian menentukan efek samping atau penyulit kontrasepsi, mendemonstrasikan pengambilan keputusan dalam ber-KB, dan sampai menerapkan konsep keluarga berencana dalam pandangan Islam dan memberikan pelayanan kebidanan yang baik ya. Nah, ini capaian-capaian pembelajaran mata kuliah dari family planning ini. Kemudian model dan metode dan media pembelajaran untuk mata kuliah family planning ini, model pembelajarannya secara student center learning, kemudian metode pembelajarannya dengan menggunakan cooperative learning dan collaborative learning, kemudian juga belajar mandiri serta penugasan secara terstruktur. Media pembelajaran ya karena masih ada tatap muka dan daring ya, sehingga kita masih menggunakan media seperti Zoom maupun Google Meet dan Google Classroom atau dengan LMS e-learning yang kita punya.
Ya, kemudian tugas-tugas untuk mata kuliah family planning ini ya diantaranya ada menyusun makalah ya untuk dipresentasikan, gitu. Kemudian untuk tugas lain yang diberikan dosen ya ada berupa studi kasus untuk mengidentifikasi kebutuhan atau kontrasepsi yang cocok ya untuk pasien, untuk klien ya, atau mengidentifikasi dari efek samping penggunaan kontrasepsi dan lain sebagainya. Ini beberapa tugas-tugas yang diberikan dalam mata kuliah family planning. Nah, kemudian materinya yang pertama ini ada perspektif kebidanan pada kontrasepsi dan KB. Kemudian jadi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan teman-teman capai, akan mahasiswa capai. Jadi materinya meliputi dari capaian pembelajaran yang akan dicapai mahasiswa. Kemudian ya ini ada beberapa materi diberikan sebelum UTS yang digunakan untuk penilaian saat UTS, dan beberapa materi diberikan setelah UTS menjelang UAS untuk penilaian ketika ujian akhir semester. Kemudian evaluasi pembelajaran terdiri dari kehadiran, yaitu persentase kehadiran mahasiswa pada perkuliahan, ya. Jadi baik perkuliahan secara teori maupun praktikum, ya. Kita tahu ketika teori ada toleransi kalau tidak keliru 75% untuk teori. Untuk praktikum yang ini memang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Alma Ata, yaitu 100% harus mengikuti. Ketika sakit atau berhalangan maka harus inhale ya, atau praktik di luar jam praktikum. Nah, ini kehadiran ada bobot penilaiannya sebesar 10% ya, sehingga teman-teman mohon diperhatikan. Kemudian keaktifan, ini rata-rata nilai keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan interaktif, tutorial maupun diskusi. Jadi silakan teman-teman ketika dosen menyampaikan materi ya, aktiflah untuk bertanya, berdiskusi gitu ya, sehingga ya nilai untuk keaktifan ini bisa teman-teman peroleh ya, karena lumayan ini bobotnya 20% ya. Kemudian penugasan ya, ini rata-rata dari nilai tugas harian atau mingguan yang dikerjakan oleh mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Jadi maka teman-teman ketika diberikan tugas oleh dosen ya silakan dikerjakan sesuai dengan perintah, format atau ya clue-clue yang diberikan oleh dosen, kemudian tepat waktu ya. Maka insya Allah nilainya juga bagus ya, karena ini lumayan bobotnya 30%. Kemudian evaluasi pembelajaran yang terakhir diambil dari nilai ujian tengah semester maupun akhir semester, ini dengan bobot 40%. Maka jangan cuma nyagerke ya, jangan cuma mengandalkan dari nilai ujian akhir ya, akan tetapi juga penugasan, keaktifan, kehadiran itu juga akan menambah poin atau bobot dari nilai Anda. Ya. Kemudian ya dari penjelasan Bu Rati terkait dengan RPS Family Planning, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman mahasiswa? Sudah cukup paham ya dari yang saya sampaikan? Insya Allah paham, Ibu. Iya, baik, terima kasih. Jadi di checklist ini membantu teman-teman untuk memudahkan melakukan konseling KB karena sudah ada butir yang dinilai. Jadi harapannya teman-teman ketika melakukan praktikum ya, praktik segala perasat ya, pelajarilah atau sesuai dengan checklist ya, urut ya, bisa jadi memang tidak ada yang tidak urut, tetapi sebagian besar ini bisa dilakukan secara urut ya. Lakukanlah dengan urut ya. Yang pertama ya, jangan lupa kita mengucapkan salam ya. Ini berarti sudah ini ya, belajar mendemonstrasikan ya, sudah mulai mendemonstrasikan berdasarkan checklist.
Assalamualaikum, perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Rati. Kebetulan saya yang sedang bertugas pada sore hari ini ya di Puskesmas Melati. Ya, Ibu silakan duduk, Bapak juga silakan duduk, Pak. Oke, santai mawon, Ibu. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ada yang bisa saya bantu? Mungkin apa tujuan Bapak Ibu tindak mriki gitu kan? Kemudian ya nomor 2 itu sudah tercermin dari sikap Anda ketika melakukan ini ya pelayanan gitu, dengan melakukan komunikasi dengan ramah, sabar, teliti, tanggap dengan keluhan Ibu. Kemudian jangan lupa mencuci tangan, kemudian keringkan dengan handuk pribadi ya, sebelum maupun sesudah melakukan tindakan. Kemudian kemudian ketika tadi kita sudah tanyakan ya keperluan Ibu atau tujuan Ibu dalam kunjungannya kali ini ya, misalnya tadi sudah saya contohkan. Iya Bu Bidan, saya datang ke sini ya karena saya ingin menggunakan alat kontrasepsi. Kebetulan ini saya baru selesai nifas dan ini anak saya yang pertama, jadi saya ingin menyusui minimal ASI eksklusif ya selama 6 bulan. Kemudian saya ingin menjaga jarak supaya tidak terjadi kehamilan karena saya ingin membesarkan anak saya dengan baik gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasi yang diberikan. Ya, kemudian saya akan melakukan konseling, jelaskan tujuannya ya. Tujuan Anda melakukan konseling ini. Baik Ibu, karena Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi, sehingga saya akan melakukan konseling tentang KB. Ya. Nanti saya akan menyampaikan baik ada KB hormonal maupun KB non hormonal. Ya, nanti saya akan sampaikan efek samping dari masing-masing jenis kontrasepsi, kemudian akan menyampaikan cara kerja, efektivitas, dan lain sebagainya. Silakan Ibu nanti ketika saya di tengah-tengah menjelaskan ada yang kurang paham, silakan langsung ditanyakan ya. Gitu. Kemudian Ibu sebelum kita mulai konseling, nanti kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini ya, memberikan perhatian penuh kepada klien dengan shoulder. Shoulder ini yang pertama adalah swirly dan smile ya, menghadap ke klien dan senyum. Jadi jangan kalau melakukan konseling itu sambil lihat HP atau sambil nyatet apa gitu ya. Boleh kita sambil mencatat karena memang tadi alat bahan yang disiapkan ketika konseling adalah catatan ya. Tetapi bukan terus kita mencatat terus tanpa nanya sambil nyatet gitu. Tapi juga ketika bertanya kita usahakan memandang ya, memandang karena ini ada di ini ya, eye contact ya, di poin D itu kontak mata atau tatap muka sesuai dengan cara dan budaya setempat. Jadi jangan yang terus harus menatap matanya gitu ya, enggak. Jadi sesekali kita boleh sambil mencatat, kemudian lihat lagi, kemudian catat lagi gitu ya. Jadi supaya membangun kepercayaan klien kepada kita sehingga apa yang diinformasikan itu dapat dapat dengan secara mendalam gitu ya, sehingga kita dapat menentukan membantu apa kontrasepsi yang cocok untuk klien. Kemudian ketika konseling kita juga ekspresi mukanya menunjukkan sikap terbuka dan tidak menolak. Okay? Kemudian tubuh condong ke klien ya, jadi tidak boleh sambil gini lah, sambil miring-miring ya, tetapi ya sambil condong ke klien ya. Gimana Ibu? Ya ada yang bisa saya bantu? Oh iya, gini gitu ya. Jadi jangan terus tidak condong ke klien ya. Sesering mungkin tubuh kita condong ke klien. Kemudian eye contact tadi ya, kontak mata. Kemudian rileks dan bersahabat. Jadi jangan yang tegang. Kemudian selingi dengan guyon-guyonan yang akan menimbulkan persahabatan itu terjalin ya. Jadi lebih rileks lagi. Kemudian yang selanjutnya ketika prinsip shoulder ini sudah kita pegang ya, kita menggali permasalahan klien ya. Menggali tadi sudah ada di prinsip yang gather dan 17 tadi ya. Ditanyakan tanyakan permasalahannya klien, kemudian gali apa yang diketahui oleh klien, misalnya
kontrasepsi apa, alat kontrasepsi apa yang Ibu ketahui. Kemudian misalnya jawab pil atau saya tahunya pil dan suntik KB yang 3 bulan itu Bu Bidan. Oh nggih. Yang Ibu tahu tentang pil apa saja nggih? Ya harus diminum tiap hari, nggak boleh lupa. Terus apa namanya? Katanya itu bisa timbul jerawat gitu ya. Terus itu aja kalau pil saya tahunya. Kalau suntik 3 bulan itu ya harus kembali tiap 3 bulan. Terus sering tidak menstruasi. Terus apa namanya? Ini jadi nafsu makannya meningkat ya. Itu kebutuhan yang saya tahu. Oh nggih. Baik, terima kasih atas informasinya Bu. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan pengetahuan yang Ibu berikan tadi atau informasi yang Ibu berikan. Jadi kemudian ini ya mengklarifikasi masalah yang dikeluhkan. Jadi tapi kalau apa namanya pil itu ya saya kalau menyusui apakah bisa? Terus saya tuh ya kadang-kadang sok lupa ya. Tapi saya juga nggak mau nanti kalau berat badan saya tuh tambah terus kalau pakai suntik gitu. Itu gimana ya Bu Bidan? Nah, maka dari situ nanti kita bisa menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi apa saja, kemudian apa namanya ya ini ya terkait dengan efek samping, efektivitas, cara kerja, keuntungan, indikasi cara menggunakan gitu ya. Tapi ini karena ini topiknya konseling teman-teman, jadi untuk penjelasan tentang alat kontrasepsi ini secara detail saya tidak memaksa untuk benar 100% gitu, karena yang penting di konseling ini saya lebih menilai ke prosesnya. Teman-teman apakah menerapkan prinsip Scholar, apakah menerapkan prinsip Gather atau 1.7 tersebut. Terkait dengan penjelasan ini ya, penjelasan macam-macam atau jenis kontrasepsi, misalnya ada yang keliru, itu tidak saya nilai ini karena ini kaitannya dengan konseling. Kemudian setelah menjelaskan ya, boleh teman-teman gunakan alat peraga atau leaflet atau lembar balik ya, supaya benar-benar kalian itu tahu oh yang namanya apa namanya suntikan itu yang kayak gimana, obatnya itu seperti apa ya. Misalnya menjelaskan apa kondom, oh kondom itu yang bentuknya bagaimana, dipasang di mana. Nah itu jangan sampai nanti keliru gitu ya, karena ada yang pernah keliru gitu ya, Bu Bidan menggunakan alat peraganya menggunakan jempol. Bu, kondomnya dipasang di sini ya. Nah, dipasang kalau sudah gini terus dipasang. Nah, sampai rumah dipraktekkan. Kemudian datang lagi, Bu saya kok telat ya, ternyata hamil ya. Bu kemarin gimana menggunakan kondom ya seperti yang Ibu ajarkan, ditaruh di jempol kemudian dimasukkan. Waduh, padahal bukan itu yang maksudnya. Nah, maka gunakanlah alat peraga atau leaflet atau yang apa namanya lembar balik yang memang bergambar yang dimana yang seharusnya gitu ya, bukan yang perumpamaan gitu ya. Kalau misalnya perumpamaan ya sampaikan ini perumpamaan dari punyanya Bapak ya Bu gitu ya. Jadi harus benar-benar jelas gitu, karena ya apalagi namanya klien kita itu kan dari bukan semuanya dari tenaga kesehatan gitu ya, dari umum juga mungkin banyak gitu ya. Jadi mungkin istilah-istilah medis juga klien tidak semuanya paham gitu. Nah, kemudian memberikan kesempatan pada Ibu untuk menanyakan kembali atau menyampaikan pendapat lain. Nah, jadi ketika sudah kita jelaskan, kemudian beri kesempatan Ibu untuk bertanya kembali. Ibu, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang belum jelas? Atau Ibu ada pendapat lain nih, gitu, terkait dengan jenis-jenis kontrasepsi yang saya berikan. Atau tadi Ibu kan pengen pilih KB, nah dari sini, dari yang saya jelaskan, mungkin Ibu berubah pikiran, ingin menggunakan yang lain selain pil KB misalnya gitu ya. Kemudian lakukan umpan balik di sini supaya tahu betul-betul informasi yang kita sampaikan itu apakah betul-betul dipahami oleh klien gitu ya, dengan cara menanyakan kembali. Oke Ibu, jadi Ibu benar ini ya yakin memilih pil KB. Oke, tadi kan sudah saya tanyakan ya Bu ya, pil KB itu cara kerjanya dengan
ini. Kemudian kalau efek sampingnya tadi apa saja Bu? Gitu. Nanti klien menjelaskan, oh ya bagus Ibu, alhamdulillah ya Bu ya sudah apa namanya Ibu ingat ya, Ibu ingat, kemudian betul semua tadi yang disampaikan, saya tambahkan. Jadi jangan misalnya ada yang keliru, jangan jawab, jangan terus oh Ibu keliru, salah gitu, nggak boleh ya. Jadi tetap puji, kemudian apa dengan cara menambahkan informasi yang kurang tepat tadi seperti itu. Ya. Kemudian lakukan evaluasi dari proses konseling. Evaluasi itu dengan cara baik Ibu tadi kan Ibu apa namanya ini ya ingin menggunakan kontrasepsi. Kemudian setelah saya jelaskan semua jenis kontrasepsi, alhamdulillah Ibu sudah apa namanya menemukan atau memilih jenis kontrasepsi yang akan dipakai, yaitu dengan menggunakan pil KB. Kemudian hari ini juga langsung bisa saya berikan pil KB-nya. Seperti itu nih, nah, jadi itu evaluasi dari proses konseling. Kemudian ya, memberi kesempatan pada ibu mengambil keputusan. Ya, jadi sudah yakin ya Bu ya, Ibu yakin untuk menggunakan pil KB ini ya, atau misalnya di situ datang dengan suami, libatkan suaminya, libatkan keluarganya, ya, beri kesempatan untuk diskusi ya. Kemudian baik, ya Bu Bidan saya yakin memilih sudah diskusi dengan suami, saya pilih menggunakan pil KB. Baik, jika demikian, alhamdulillah untuk proses konseling pada sore hari ini alhamdulillah sudah Ibu memilih untuk menggunakan pil KB ya, yang artinya insya Allah ini atau mengatasi masalah Ibu ya, karena Ibu ingin tetap bisa menyusui secara eksklusif, tidak mengganggu produksi ASI, kemudian ingin menunda kehamilan gitu ya, supaya dengan jarak yang tepat ya, maka insya Allah anak juga akan sejahtera gitu ya, tumbuh kembangnya juga bagus ya. Baik Ibu, ini saya berikan pil, bisa digunakan mulai dari hari pertama menstruasi, ya. Kemudian nanti diikuti tanda-tandanya. Kemudian nanti jika pilnya sudah habis, silakan Ibu bisa datang kembali, atau jika ada efek samping sebelum pil habis, silakan datang kembali ke sini ya Bu ya. Jika dirasa efek sampingnya itu mengganggu kesehatan Ibu atau mengganggu aktivitas Ibu. Untuk mendapatkan pil KB-nya tidak perlu ke sini, tidak apa-apa, Ibu bisa membelinya di apotek seperti itu ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu, atau ada yang kurang jelas? Tidak ada Bu Bidan, terima kasih, insya Allah sudah jelas. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita akhiri konseling pada sore hari ini. Alhamdulillah Ibu ya, alhamdulillah alamin. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Kemudian ini ya, mengucapkan salam. Kemudian cuci tangan. Ya, seperti itu proses konseling ya, apa namanya cukup mudah ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini mohon maaf 5 menit lagi Zoom kita berakhir. Ada yang ingin disampaikan teman-teman? Ibu izin bertanya, Ya, Mbak. untuk besok pas konseling itu dijelaskan semuanya atau salah satu aja Ibu? Ya, jadi nanti ini sesuai dengan atau kita sepakati saja nggih. Jadi ini apa namanya? Bukan konseling awal. Kalau konseling awal kan kita lebih ke menjelaskan semua ya, karena dalam tahap pemilihan ya. Sehingga kita mungkin ke konseling khusus ya. Konseling khusus itu kan sudah memilih alat kontrasepsi gitu ya. Mungkin sebelumnya sudah berkunjung ya. Bu Bidan kemarin ini skenarionya ya sekalian disepakati nggih. Skenarionya kemarin kan sudah yang kunjungan awal itu Bu Bidan sudah menyampaikan beberapa alternatif atau jenis-jenis kontrasepsi. Nah, setelah saya diskusikan dengan suami dan keluarga, ini saya cenderung ke kontrasepsi IUD, Bu Bidan. Oh, nggih. Baru kalian nanti menjelaskan secara jelas ini ya, apa namanya kontrasepsinya tadi, misalnya terkait dengan efek samping IUD, efektivitas, cara kerja seperti itu.
Kemudian nanti lembar baliknya juga langsung dituju yang untuk IUD. Ini Ibu, terima kasih. Ya, nanti teman-teman ketika trial atau evaluasi nanti insya Allah akan dijadwalkan di lab. Maka kalau di lab nanti bisa teman-teman menggunakan lembar balik. Karena ya nanti kalau misalnya langsung evaluasi maka beberapa menit saya gunakan untuk sosialisasi penggunaan lembar balik dulu biar teman-teman tidak bingung ya ketika evaluasi. Seperti itu Mbak Mi, ada lagi? Ini Ibu, sampun. Ya, teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, sampun. Bu Rate ingin mengulas kembali ya terkait dengan langkah 17 ya. Boleh disebutkan 17 itu singkatan dari apa saja? Tanya apa, Sa? Sapa, salam. Salam. Kemudian T. T-nya apa? Tanya. Tanya. 1. U-nya? Uraikan. Dan kemudian tu? Bantu. Kemudian J? Jelaskan. Dan kemudian U yang terakhir? Kunjungan ulang. Jadi, alhamdulillah untuk pertemuan praktikum demonstrasi konseling KB hormonal dan non hormonal, insya Allah teman-teman sudah memahami. Silakan nanti sebelum evaluasi atau sebelum trial teman-teman mempelajari checklistnya kembali supaya nanti di lab langsung bisa praktek atau mempraktekkan yang hari ini kita demonstrasikan bersama. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada kekeliruan, ada yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Kemudian, ya, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.